Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Miratun Naila dengan 3 digit NIM terakhir 016. Nah, di sini kita akan membahas geometri transformasi. Kali ini kita akan membahas bab tentang setengah putaran. Nah, apa itu setengah putaran? Nah, di sini suatu setengah putaran itu mencerminkan suatu titik bidang pada sebuah titik tertentu. Nah, setengah putaran juga dinamakan sebagai pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, di sini ada suatu gambar. Nah, titik A aksen ini merupakan suatu titik hasil pencerminan dari titik A terhadap titik P. Nah, titik P ini berfungsi sebagai titik cerminnya. Nah, konsep ini dinamakan sebagai setengah putaran atau half turn. Selanjutnya kita akan membahas definisi 4.1. Nah, setengah putaran itu terhadap titik B adalah pemetaan HP yang memenuhi. Yang pertama, untuk A tidak sama dengan B, maka B-nya adalah titik tengah dari ruas garis AA aksen. Dengan A aksennya adalah sama dengan HP A. Lalu yang kedua, untuk A sama dengan B, HP A itu sama dengan P. Nah, pemetaan dari setengah putaran HP ini disebut sebagai simetri titik dengan pusatnya P. Oke, lanjut ke teorema 4.1. Setengah putaran HP adalah suatu transformasi. Nah, sebelum dari ini, kita juga pernah membahas suatu transformasi itu membuktikannya seperti apa. Nah, kita akan membuktikan transformasi lagi dengan menunjukkan bahwa setengah putaran itu merupakan fungsi. Setengah putaran itu merupakan fungsi yang surjektif dan fungsi yang injektif. Nah, yang pertama, apakah setengah putaran itu merupakan fungsi? Nah, di sini kita nyatakan dari definisi, berpegang pada definisi dari setengah putaran itu. Nah, kita misalkan ambil sebarang titik, yaitu di sini adalah X, Y, yang mana dia itu merupakan anggota dari himpunan V, dengan X itu tidak sama dengan Y. Selanjutnya, dari definisi yang sebelumnya, HX, Y itu sama dengan Y aksen, dengan X-nya itu titik tengah dari ruas garis Y aksen. Di sini dapat disimpulkan bahwa Y aksen itu tunggal. Lalu kita juga ambil sebarang titik dengan XY-nya itu sama. Nah, di sini dapat dituliskan HXY itu sama dengan Y aksen sama dengan X. Nah, jelas bahwa Y aksen itu sama dengan X, maka itu bisa dikatakan tunggal. Lalu selanjutnya kita buktikan bahwa itu apakah fungsi surjektif. Nah, kita di sini ambil sebarang titik, misalnya di sini A aksen dengan anggota himpunan V. Maka dari definisi dan langkah 1 tadi, HPA itu sama dengan A aksen. Selanjutnya dari definisi juga, maka dapat ditulis A itu sama dengan P, HPA sama dengan A aksen sama dengan P. Lalu semua A aksen dari anggota himpunan V itu pasti ada A aksen yang sama dengan A sama dengan HPA. Gitu. Lalu jika A tidak sama dengan P, maka HPA sama dengan A aksen. Nah, di sini P itu merupakan sumbu ruas garis dari ruas garis A aksen, begitu. Itu dari definisi 4.1 tadi tentang HP. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia itu injektif. Kita di sini ambil sebarang titik, yaitu di sini A dan B merupakan anggota dari himpunan V, dengan A itu tidak sama dengan B. Lalu pada kasus 1 yang dimana A sama dengan B sama dengan P. Nah, A-nya itu kita ambil A sama dengan P dulu. Lalu dari definisi HP tadi, HPA itu kan sama dengan A sama dengan A aksen. Lalu pada langkah kedua kita ambil B sama dengan P. Nah, di sini HPB itu sama dengan B sama dengan B aksen. Nah, dari
angka 4 dan 6 tadi, kan didapatkan bahwa HPA dan HPB itu tidak sama dengan. Oke, lanjut ke kasus kedua, yaitu kita ambil A, B, dan P-nya itu tidak sama dengan. Oke, yang pertama pastinya A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan P. Lalu ABP ini kan pastinya tidak segaris. Nah, dari definisi HP, HPA itu akan sama dengan A aksen dan HPB sama dengan B aksen. Lalu kita andaikan bahwa HPA itu akan sama dengan HPB. Lalu didapatkan A itu sama dengan HPA, lalu sama dengan HPB itu sama dengan B aksen. Nah, dari itu A aksen itu kan pasti sama dengan B aksen dan A itu sama dengan B. Nah, hal ini kontradiksi dengan adanya A aksen itu tidak sama dengan B aksen yang sebelumnya. Sehingga yang benar adalah HPA itu tidak sama dengan HPB. Maka fungsi injektif dari setengah putaran itu terbukti. Oke, lanjut ke teorema 4.2, yaitu setengah putaran merupakan involusi. Sebelumnya kita akan membahas involusi itu apa sih? Nah, involusi itu berarti jika suatu transformasi dilakukan 2 kali berturut-turut, maka hasilnya akan kembali ke posisi semula. Nah, secara matematis, jika HP adalah setengah putaran dengan pusat P, maka HP dari HPA adalah A, atau dapat dituliskan sebagai H kuadrat P itu sama dengan identitasnya. Oke, lalu bagaimana cara membuktikan setengah putaran merupakan involusi? Nah, nantinya akan dibuktikan setengah putaran itu merupakan involusi. Gimana caranya? Nah, kita di sini ambil sebarang titik misalkan A dan pusatnya itu P. Nah, misalkan di sini HPA itu kan sama dengan A aksen, maka P-nya itu titik tengah dari ruas garis A aksen. Nah, lalu kita akan mencari HP dari A aksen ini. Misalnya HP A aksen ini A pangkat N. Nah, P ini kan harus menjadi titik tengah ruas dari A aksen dan A double aksen. Nah, karena P adalah titik tengah dari A aksen dan P juga adalah titik tengah dari A aksen A double aksen, maka A itu sama dengan A double aksen. Nah, di sini sama aja dengan HP dari HPA itu sama dengan A, maka HP-nya ini adalah involusi. Jadi setengah putaran itu merupakan involusi. Oke, lanjut ke rumus koordinat setengah putaran. Nah, misalnya di sini ada suatu titik dengan koordinat AB, titik P dengan koordinat AB, dan HP-nya itu memetakan titik A dengan koordinat XY ke A aksen dengan koordinat X aksen Y aksen seperti pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa A sama dengan X tambah X aksen per 2 dan B-nya itu sama dengan Y plus Y aksen per 2. Kenapa seperti ini? Karena untuk mencari suatu titik tengah dari dua titik itu kita akan menjumlahkan absis dan ordinatnya masing-masing lalu dibagi menjadi 2 untuk mencari titik tengahnya. Nah, atau dapat juga diperoleh sebagai X aksen sama dengan min X plus 2A atau Y aksen sama dengan min Y plus 2B. Nah, kedua persamaan tersebut jika dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu berupa X aksen Y aksen itu sama dengan min XY ditambah 2AB. Ini nggak pakai kayak pecahan-pecahan gitu ya, soalnya kan bentuk matriks. Nah, di sini kita misalkan pusat putaran di O itu 0,0, maka jadinya kan tinggal disubstitusikan aja AB-nya dan menjadi
X aksennya itu sama dengan min X dan Y aksennya itu sama dengan min Y. Oke. Selanjutnya kita akan membahas teorema 4.3. Setengah putaran adalah suatu isometri. Nah, sebelum materi ini kita juga pernah membahas isometri itu mempertahankan suatu jarak. Nah, di sini akan dibuktikan dalam dua kasus, yaitu yang pertama titik ABP ini tidak segaris dan yang kedua adalah titik ABP ini segaris. Nah, kasus yang pertama dulu, titik ABP ini tidak segaris. Maka P itu merupakan pusat dari suatu setengah putaran. Nah, kita ambil sebarang titik AB dengan A itu tidak sama dengan B dan AB ini tidak segaris. Maka dari teorema 4.1 yang tadi, A aksen itu sama dengan HPA dan B aksen itu sama dengan HPB. Lalu dari gambar ini, pandang sebuah segitiga PAB dan segitiga A aksen PB aksen. Nah, di sini kan besar sudut dari APB itu kan sama dengan besar sudut dari A aksen PB aksen. Iya. Nah, dari ini kita dapatkan bahwa sudut dari APB itu kongruen dengan sudut dari A aksen PB aksen. Lalu dari kekongruenan itu AP itu sama dengan A aksen P. Lalu ruas garisnya itu dapat dituliskan kekongruenannya. Jadi ruas garis AP itu kongruen dengan ruas garis ini kongruen. Ruas garis dari A aksen P. Nah, sama juga dengan sisi yang lainnya yaitu BP itu sama dengan B aksen P, lalu ruas garisnya itu kongruen. Nah, dari definisi sisi sudut sisi didapatkan segitiga PAB itu kongruen dengan segitiga A aksen P B aksen. Nah, dari kekongruenan itu didapatkan bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis A aksen B aksen. Oke, untuk kasus yang kedua yaitu titik ABP-nya segaris. Kita ambil sebarang titik yaitu AB dengan A tidak sama dengan B dan ABP-nya segaris. Nah, dari definisi dan teorema 4.1 didapatkan A aksen sama dengan HPA dan B aksen itu HPB. Lalu kita perhatikan gambar ini, kan AP kan sama dengan A aksen P dan BP itu sama dengan B aksen P. P ini garis sumbu dari A aksen, AA aksen dan BB aksen. Lalu dari langkah 3 ini tadi, gambar ini, AB itu sama dengan AP dikurangi BP. Nah, maka A aksen B aksen ini juga sama dengan A aksen P dikurangi B aksen P. Lalu didapatkan AB itu sama dengan A aksen B aksen. Begitu. Jadi setengah putaran itu suatu isometri, yaitu yang mempertahankan suatu jarak. Oke, kita lanjut ke teorema 4.4 ya di sini. Satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri. Sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Oke. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri. Nah, di sini dari definisi 4.1 yang HP tadi, itu kan HPP itu sama dengan P. Nah, kita andaikan ada titik lain dari P itu sendiri, yaitu misalkan di sini A.
dengan A tidak sama dengan B, dan A juga merupakan titik tetap. Lalu didapatkan HPA itu sama dengan A. Nah, P ini kan titik tengah dari ruas garis A aksen dari definisi yang sebelumnya. Lalu A aksen ini sama dengan HPA yang sama dengan A. Maka P ini adalah titik tengah dari ruas garis A aksen. Nah, titik tengah ruas garis AA ini adalah titik A itu sendiri. Maka P itu sama dengan A. Nah, hal ini kontradiksi dengan pengandaian yang tadi bahwa A itu tidak sama dengan B. Maka tidak ada titik lain selain P yang tetap. Oke, kita bahas yang kedua. Sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, di sini jika titik P itu anggota dari garis G, maka HPG itu adalah G. Nah, kita ambil garis G sedemikian hingga titik P itu berada pada garis G. Nah, kita ambil juga sebarang titik A yang berada pada garis G dengan A itu tidak sama dengan P. Lalu karena A itu pada garis G dan P pada garis G, maka garis G adalah garis yang menghubungkan A dan P. Nah, misalkan HPA itu kan sama dengan A aksen. Berdasarkan definisi HP, maka P ini titik tengah dari A ruas garis A aksen. Nah, karena P adalah titik tengah ruas garis A aksen, maka titik AP dan A aksen ini segaris. Kesimpulannya, jadi terbukti bahwa HPG itu sama dengan G. Nah, karena A tadi itu anggota G dan P itu pada garis G juga, maka A aksen itu anggota G atau pada garis G. Nah, dari sini dari definisi himpunan bagian dan involusi, HPG itu subset G dan G itu juga subset HPG. Maka kesimpulannya terbukti bahwa HPG adalah G itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.